Bagaimana jika dalam perjalanan malam yang sepi, di tengah hutan yang tidak pernah kamu lewati sebelumnya, kamu bertemu seorang wanita cantik yang sendirian di pinggir jalan, dan setelah kamu menolongnya, dia mengaku bahwa dirinya bukan manusia, melainkan jin, dan lebih mengejutkannya lagi, dia ingin menikah denganmu, bukan sekadar bercanda, tapi serius, dan dia tidak menerima penolakan. Keputusan yang salah. Malam itu, langit terlihat gelap tanpa bintang, seolah menutup seluruh cahaya yang seharusnya menemani perjalanan panjang Pak Rudi. Ia mengemudikan truk tuanya dengan kecepatan sedang, melewati jalanan antar kota yang mulai sepi karena waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Di dashboard, jam digital berkedip pelan, sementara suara mesin diesel yang berat menjadi satu-satunya teman yang setia menemaninya di perjalanan panjang itu. Pak Rudi bukan sopir baru. Ia sudah puluhan tahun bekerja di jalan, melewati berbagai medan, dari jalur pegunungan yang curam hingga jalanan panjang yang membosankan tanpa ujung. Baginya, malam bukanlah hal yang menakutkan. Justru malam adalah waktu terbaik untuk berkendara karena lalu lintas lebih lengang. Namun entah kenapa, malam itu terasa berbeda, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan sejak awal perjalanan. Ia sempat melirik ke arah kaca spion tengah, bukan karena ada kendaraan lain, tapi karena instingnya seolah mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi setiap kali ia melihat, yang ada hanya kegelapan di belakangnya. Jalanan kosong. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu, bahkan tidak ada suara dari kejauhan. Hanya sepi, yang terasa terlalu sepi. Di dalam pikirannya, ia mulai mengingat percakapan beberapa hari lalu dengan sesama sopir di warung kopi pinggir jalan. Mereka sempat membicarakan sebuah jalur pintas yang bisa menghemat waktu hingga 2 jam perjalanan. Jalur itu melewati hutan tua yang jarang dilalui orang. Tapi bukan itu yang membuatnya diingat, melainkan cerita-cerita aneh yang menyertainya. Salah satu sopir bahkan pernah berkata bahwa ia melihat penampakan di jalur tersebut, sementara yang lain mengaku mendengar suara aneh yang mengikuti kendaraan mereka. Pak Rudi waktu itu hanya tertawa kecil, menganggap semua itu sebagai cerita yang dilebih-lebihkan untuk mengusir rasa bosan saat nongkrong. Baginya, selama ia tetap berdoa dan fokus mengemudi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun sekarang, saat ia benar-benar berada di perjalanan malam yang sunyi, cerita-cerita itu mulai terngiang kembali di kepalanya. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tapi karena suasana yang ia rasakan sekarang seolah mendukung semua cerita itu. Jalanan mulai terasa lebih gelap, dan pepohonan di sisi kiri kanan tampak lebih rapat dari biasanya. Beberapa kilometer di depan, ia melihat percabangan jalan yang tidak terlalu terlihat jelas karena minimnya penerangan. Ia memperlambat laju truknya, mencoba mengingat jalur mana yang seharusnya ia ambil. Jalan utama jelas lebih aman, tapi lebih jauh. Sementara jalan ke kiri, itulah jalur pintas yang pernah diceritakan. Pak Rudi terdiam sejenak. Tangannya masih memegang setir, tapi pikirannya mulai menimbang antara waktu dan risiko. Jika ia mengambil jalan utama, ia akan terlambat mengantar barang. Tapi jika ia mengambil jalan pintas, ia harus melewati hutan yang penuh cerita itu. Akhirnya, dengan napas panjang, ia mengambil keputusan. Paling juga cuma cerita, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Setir perlahan ia putar ke arah kiri, memasuki jalur yang lebih sempit dan gelap dibandingkan jalan sebelumnya. Begitu truknya masuk ke jalur tersebut, suasana langsung terasa berbeda. Jalanan menjadi lebih sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang seperti dinding gelap di kedua sisi. Lampu truk yang biasanya cukup terang, kini terasa seperti ditelan oleh kegelapan yang lebih pekat. Pak Rudi mencoba tetap tenang. Ia menyalakan radio untuk mengusir kesunyian, namun yang terdengar hanya suara berisik seperti frekuensi yang tidak jelas. Ia memutar knop beberapa kali, tapi tetap tidak mendapatkan siaran apapun. Akhirnya, ia mematikannya kembali. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Perasaan seperti tidak sendirian. Hutan yang terlalu sepi. Begitu truknya semakin dalam memasuki jalur hutan, Pak Rudi mulai menyadari bahwa suasana di tempat itu tidak seperti hutan pada umumnya. Biasanya, meskipun malam, hutan tetap hidup dengan suara, entah itu jangkrik, burung malam, atau gesekan dedaunan yang tertiup angin. Tapi di sini, tidak ada apa-apa. Sunyi. Terlalu sunyi. Suara mesin truk yang berat justru terdengar menggema aneh, seperti dipantulkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap deru mesin terasa lebih keras dari biasanya, seolah-olah menjadi satu-satunya suara yang diizinkan ada di tempat itu. Pak Rudi menelan ludah pelan, mencoba menepis perasaan tidak nyaman yang mulai merambat di dadanya.
Ia sedikit menurunkan kaca jendela, berharap udara malam bisa menyegarkan pikirannya. Namun yang masuk justru udara dingin yang terasa berbeda, bukan sekadar dingin biasa, tapi seperti membawa sensasi lembab yang menusuk sampai ke tulang. Refleks, ia langsung menaikkan kembali kaca tersebut. Matanya fokus ke depan, tapi pikirannya mulai tidak tenang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas, tapi cukup kuat untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Rudi mencoba mengalihkan pikirannya dengan bersenandung pelan, lagu lama yang biasa ia nyanyikan saat perjalanan jauh. Namun suaranya sendiri terdengar asing di telinganya, seperti tidak menyatu dengan suasana sekitar. Bahkan gema kecil dari suaranya membuat suasana terasa semakin ganjil. Beberapa menit berlalu, dan ia mulai merasa bahwa jalan yang ia lalui tidak berubah. Pepohonan di kiri dan kanan terlihat hampir sama, seperti pola yang berulang. Ia sempat berpikir mungkin hanya perasaannya saja, tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa bahwa ia seperti berada di tempat yang sama terus-menerus. Tangannya mencengkeram setir lebih kuat. Ia mencoba meningkatkan kecepatan sedikit, berharap bisa segera keluar dari area itu. Namun anehnya, meskipun truknya melaju lebih cepat, suasana di sekelilingnya tetap terasa stagnan, seperti tidak ada perubahan jarak sama sekali. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meskipun udara di dalam kabin terasa dingin. Ia kembali melirik kaca spion, berharap melihat sesuatu yang bisa memberinya rasa normal, tapi tetap saja, hanya kegelapan pekat yang menatap balik ke arahnya. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Pak Rudi merasa seperti melewati titik yang sama untuk kedua kalinya. Sebuah pohon besar dengan batang yang bengkok di sisi kiri jalan, ia yakin sudah melihatnya sebelumnya. Ia memperlambat laju truk, mencoba memastikan. Beberapa detik kemudian, ia melihatnya lagi. Pohon yang sama. Dengan bentuk yang sama. Di posisi yang sama. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan ini. Ia mengusap wajahnya, mencoba tetap fokus. Tenang, mungkin cuma perasaan, gumamnya, meskipun dalam hatinya ia mulai tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Semakin lama, suasana semakin menekan. Pak Rudi merasa seperti terjebak di dalam ruang yang tidak memiliki jalan keluar. Jalan lurus di depannya tidak memberikan rasa harapan, justru terasa seperti lorong panjang yang tidak akan pernah berakhir. Dan di tengah perasaan itu, tiba-tiba, sorot lampu truknya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah siluet, berdiri di pinggir jalan. Diam, tidak bergerak. Pak Rudi langsung menegang. Karena di tempat seperti ini, tidak seharusnya ada siapapun. Sosok di pinggir jalan. Siluet itu semakin jelas seiring truk Pak Rudi mendekat perlahan, lampu depan menembus gelap dan mulai membentuk sosok seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan, tepat di batas antara cahaya dan kegelapan, seolah sengaja tidak ingin sepenuhnya terlihat. Ia tidak melambaikan tangan, tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap jalan. Pak Rudi langsung mengurangi kecepatan secara refleks, meskipun dalam hatinya muncul keraguan yang kuat. Di tempat seperti ini, pada jam seperti ini, keberadaan seseorang saja sudah terasa tidak masuk akal, apalagi seorang wanita sendirian tanpa kendaraan, tanpa tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Saat jarak semakin dekat, wajah wanita itu mulai terlihat samar. Cantik, itu kesan pertama yang muncul di benak Pak Rudi. Namun kecantikannya terasa aneh, bukan seperti manusia biasa, melainkan seperti terlalu sempurna untuk berada di tempat seperti itu. Kulitnya tampak pucat terkena cahaya lampu, dan matanya, sulit dijelaskan, seperti kosong tapi dalam. Pak Rudi sempat berpikir untuk langsung melanjutkan perjalanan tanpa berhenti, tapi entah kenapa kakinya justru menekan rem perlahan. Truk berhenti tidak jauh dari wanita itu, mesin masih menyala, suara diesel bergetar pelan di tengah kesunyian yang menekan. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Wanita itu tidak langsung mendekat, hanya menatap ke arah truk dengan ekspresi tenang yang sulit dibaca. Justru itulah yang membuat suasana terasa semakin tidak nyaman, tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, seperti ia memang sudah terbiasa berada di situ. Akhirnya, Pak Rudi membuka sedikit kaca jendelanya dan memberanikan diri bertanya, suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. "Lagi ngapain di sini, Neng? Malam-malam begini sendirian?" Wanita itu melangkah mendekat dengan gerakan yang pelan dan halus, hampir tanpa suara. Langkah kakinya tidak menimbulkan bunyi di tanah, seolah tidak benar-benar menyentuh permukaan. Pak Rudi langsung merasakan sesuatu yang janggal, tapi ia tetap diam. "Saya tersesat, Pak,"
Jawab wanita itu dengan suara lembut, hampir seperti bisikan, tapi tetap jelas terdengar di telinga. Pak Rudi menelan ludah. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi tidak menjawab keanehan yang ia rasakan. Ia sempat ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Wanita itu kembali bicara, kali ini sedikit lebih pelan. "Boleh, saya ikut sampai keluar hutan?" Kalimat itu membuat suasana mendadak terasa lebih berat. Bukan karena permintaannya aneh, justru terlalu normal. Tapi di tempat seperti ini, dengan kondisi seperti ini, hal yang terlihat normal justru terasa paling mencurigakan. Pak Rudi berpikir cepat. Di satu sisi, ia merasa tidak enak jika menolak. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak untuk tidak membuka pintu. Namun, rasa kasihan akhirnya menang. Dengan gerakan pelan, Pak Rudi membuka kunci pintu samping. Bunyi klik kecil terdengar sangat jelas di tengah kesunyian itu. Wanita itu langsung membuka pintu dan naik ke dalam kabin tanpa ragu, duduk di kursi sebelahnya dengan gerakan yang tenang dan teratur. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada basa-basi. Begitu pintu tertutup, Pak Rudi langsung merasakan perubahan. Udara di dalam kabin mendadak terasa lebih dingin, lebih berat. Dan entah kenapa, ia merasa telah membuat keputusan yang salah. Keputusan menolong yang berubah menjadi teror. Begitu pintu truk tertutup rapat dan kendaraan kembali melaju perlahan menembus gelapnya hutan, suasana di dalam kabin berubah drastis tanpa bisa dijelaskan secara logika. Pak Rudi masih menatap ke depan, mencoba fokus pada jalan, tapi pikirannya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ada tekanan yang tidak terlihat, seolah ruang di dalam kabin menyempit. Wanita itu duduk di sebelahnya dengan posisi yang sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang katanya tersesat di tengah hutan pada malam hari. Ia tidak gelisah, tidak bertanya apapun, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Justru itu yang membuat Pak Rudi semakin tidak nyaman. Beberapa detik berlalu tanpa percakapan. Hanya suara mesin truk yang terdengar, namun kini terasa lebih berat dan dalam, seperti menggema di dalam ruang tertutup. Pak Rudi mencoba mencuri pandang ke arah wanita itu, tapi setiap kali ia hampir menoleh, ada rasa aneh yang menahannya, seperti tidak ingin melihat lebih jelas. Akhirnya, ia memberanikan diri berbicara untuk memecah suasana. "Dari mana, Neng? Kok bisa sampai di sini?" Suaranya terdengar kaku, tidak seperti biasanya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, mengikuti arah pandangan Pak Rudi, seolah pertanyaan itu tidak penting baginya. Beberapa detik kemudian, barulah ia menjawab dengan suara pelan. "Saya, jalan saja." Jawaban itu membuat Pak Rudi sedikit mengernyit. Tidak jelas. Tidak masuk akal. Tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang pertanyaan. Dan tepat setelah itu, ia mulai mencium sesuatu. Awalnya samar, hampir tidak terasa. Tapi perlahan, semakin jelas. Aroma melati. Aroma itu semakin kuat dalam hitungan detik. Bukan seperti wangi parfum biasa, tapi seperti bau bunga melati segar yang terlalu pekat, memenuhi setiap sudut kabin, membuat udara terasa berat dan sulit dihirup. Pak Rudi refleks menarik napas lebih dalam, tapi justru membuat aroma itu semakin terasa menusuk. Ia melirik sekilas ke arah wanita itu. Tidak ada perubahan ekspresi. Tetap tenang. Terlalu tenang. Pak Rudi mulai merasa ada yang tidak beres. Ia yakin sebelumnya tidak ada bau apapun di dalam truknya. Dan sekarang, aroma ini muncul tiba-tiba, tanpa sumber yang jelas. "Bau apa ini?" gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, tangannya terlipat rapi di pangkuan, dengan postur yang hampir tidak bergerak sama sekali sejak pertama kali naik. Bahkan napasnya pun, seolah tidak terdengar. Pak Rudi mencoba membuka sedikit jendela untuk mengurangi aroma tersebut, tapi anehnya, udara dari luar justru terasa lebih dingin dan semakin memperkuat suasana tidak nyaman. Ia segera menutupnya kembali. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Sejak wanita itu naik, ia belum pernah mendengar suara napasnya. Tatapan dari kaca spion. Pak Rudi mencoba tetap fokus ke jalan di depannya, meskipun pikirannya sudah mulai kacau oleh berbagai hal yang tidak masuk akal. Aroma melati yang masih tersisa di dalam kabin, suasana yang semakin dingin, dan keheningan yang terasa menekan membuat setiap detik terasa lebih lama dari biasanya. Ia berusaha bersikap seolah semuanya normal. Tangannya tetap disetir, matanya lurus ke depan, tapi di dalam dirinya ada dorongan kuat untuk memastikan sesuatu yang sejak tadi ia coba hindari. Perlahan, tanpa menoleh langsung, ia menggeser pandangannya ke kaca spion tengah. Dan disitulah,
Ia melihat wanita itu. Duduk diam. Menatap lurus ke arahnya. Pak Rudi langsung mengalihkan pandangannya kembali ke jalan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hal yang wajar, penumpang melihat ke arah sopir bukanlah sesuatu yang aneh. Namun ada yang tidak biasa. Tatapan itu bukan sekadar melihat, tapi seperti memperhatikan, mengamati. Dalam beberapa detik berlalu, dan rasa penasaran yang bercampur takut kembali mendorongnya untuk melihat lagi. Kali ini lebih cepat. Dan wanita itu masih menatap, tanpa berkedip. Tangan Pak Rudi mulai berkeringat. Ia mengusapnya ke celana secara perlahan, mencoba tidak menunjukkan kegugupan. Nafasnya mulai tidak teratur, meskipun ia berusaha tetap tenang. Ia kembali mencoba berpikir logis. Mungkin dia cuma bengong, mungkin aku aja yang terlalu mikir. Namun tubuhnya tidak bisa dibohongi. Bulu kuduknya berdiri. Dan perasaan diawasi itu semakin kuat. Ia mencoba mengatur posisi duduknya, sedikit memajukan badan, berharap sudut kaca spion berubah sehingga ia tidak perlu melihat ke arah wanita itu lagi. Tapi, tanpa ia sadari, ia tetap bisa melihatnya. Beberapa menit berlalu dalam tekanan yang tidak terlihat, sampai akhirnya Pak Rudi memberanikan diri untuk berbicara lagi, kali ini dengan suara yang sedikit lebih pelan. Dingin ya di sini. Ia berharap ada respon normal. Sekadar percakapan ringan yang bisa mengembalikan suasana menjadi lebih manusiawi. Namun wanita itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik hening. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Iya, memang dingin." Nada suaranya datar, tanpa emosi, tanpa perubahan ekspresi. Dan entah kenapa, jawaban sederhana itu justru membuat Pak Rudi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak normal dengan penumpangnya. Jalan yang tak berujung. Pak Rudi mencoba menenangkan dirinya dengan satu cara yang selama ini selalu berhasil, fokus pada jalan. Ia memperhatikan garis aspal di depannya, mengikuti arah tikungan, dan menjaga kecepatan tetap stabil, berharap semuanya akan kembali terasa normal jika ia tidak memikirkan hal-hal aneh. Namun semakin lama ia berkendara, semakin terasa ada yang salah. Jalan yang ia lewati terasa terlalu panjang. Bukan sekadar jauh, tapi seperti tidak memiliki perubahan sama sekali. Tikungan demi tikungan terasa mirip, pepohonan di kiri dan kanan terlihat seperti pola yang berulang, dan suasana gelapnya tidak mengalami perbedaan sedikit pun. Seolah-olah, ia tidak bergerak kemanapun. Pak Rudi mengerutkan kening. Ia mulai benar-benar memperhatikan sekitar. Sebuah pohon besar di sisi kiri jalan menarik perhatiannya, batangnya bengkok, dengan cabang yang menjulur aneh ke arah jalan, seperti tangan yang membeku di udara. Ia melewatinya. Beberapa detik berlalu. Lalu, ia melihat pohon yang sama lagi. Di posisi yang sama. Dengan bentuk yang sama. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Pak Rudi refleks melihat ke spion samping, memastikan ia tidak berputar arah. Tapi tidak, jalan di belakangnya tetap lurus, tidak ada tanda-tanda ia berbalik. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada dua pohon yang mirip, tapi dalam hatinya, ia tahu itu tidak benar. Karena detailnya terlalu sama. Posisinya terlalu identik. Dan perasaannya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia menekan pedal gas sedikit lebih dalam, berharap bisa keluar dari area itu secepat mungkin. Mesin truk merong lebih keras, tapi anehnya, kecepatan terasa tidak memberikan perubahan apapun pada lingkungan sekitar. Jalan tetap sama. Pepohonan tetap sama. Suasana tetap sama. Seolah-olah ia hanya bergerak di dalam lingkaran yang tidak terlihat. Dan di tengah kepanikan yang mulai naik itu, ia merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Wanita di sebelahnya masih diam. Tidak ada reaksi. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada rasa heran. Seolah-olah, ia sudah tahu bahwa jalan ini memang tidak memiliki akhir. Pengakuan yang tak masuk akal. Pak Rudi sudah tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Tangannya semakin kuat mencengkeram setir, matanya tetap ke depan, tapi pikirannya dipenuhi satu hal, ia harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Jalan yang terasa berulang, suasana yang menekan, dan kehadiran wanita di sebelahnya mulai terasa seperti satu rangkaian kejadian yang saling terhubung. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi. Suara mesin truk kini terasa seperti latar belakang yang jauh, tertelan oleh ketegangan yang memenuhi kabin. "Neng, sebenarnya kamu ini dari mana?" Pertanyaan itu akhirnya keluar, meskipun terlambat. Dan begitu kata-kata itu meluncur, suasana langsung berubah. Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun keheningan kali ini terasa berbeda,
lebih berat, lebih dalam, seperti menekan dari segala arah. Pak Rudi mulai merasa bahwa pertanyaan itu mungkin tidak seharusnya ia tanyakan. Lalu perlahan, wanita itu menoleh. Bukan menoleh cepat seperti manusia biasa, tapi pelan. Sangat pelan. Seolah setiap gerakan memiliki beban yang tidak terlihat. Pak Rudi menahan napas tanpa sadar. Ia bisa merasakan tatapan itu bahkan sebelum benar-benar melihatnya. Dan ketika akhirnya ia memberanikan diri melirik sedikit, mata mereka bertemu. Kosong. Tapi dalam. Seperti melihat ke sesuatu yang bukan manusia. Kemudian, dengan suara pelan, datar, tanpa emosi, wanita itu berkata, "Saya bukan manusia." Kalimat itu terdengar jelas. Tidak berbisik. Tidak ragu. Seperti sebuah fakta. Jantung Pak Rudi langsung berdetak keras. Tubuhnya menegang. Dan sebelum ia sempat merespon, wanita itu melanjutkan, "Saya jin." Suasana di dalam kabin seakan membeku. Tidak ada suara lain. Tidak ada gerakan. Hanya kalimat itu yang terus terngiang di kepala Pak Rudi. Namun yang membuatnya semakin tidak tenang, adalah cara wanita itu mengatakannya. Tenang. Tanpa ancaman. Tanpa emosi. Seolah itu hal yang wajar. Jin yang mengamati. Setelah pengakuan itu keluar dari mulut wanita tersebut, suasana di dalam kabin truk berubah menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Pak Rudi tidak langsung merespon. Bukan karena tidak mau, tapi karena tubuhnya seperti kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Pikirannya kosong. Jantungnya berdetak keras. Dan tangannya tetap menggenggam setir, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah masih benar-benar mengendalikan arah truknya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan, sampai akhirnya wanita itu kembali berbicara, masih dengan nada yang sama, tenang, datar, tanpa emosi. "Tapi, saya Muslim." Kalimat itu membuat Pak Rudi sedikit tersadar, tapi bukan berarti membuatnya lebih tenang. Justru sebaliknya, pernyataan itu terasa ganjil di situasi seperti ini. Ia tidak tahu harus merasa lega, atau justru semakin takut. Perlahan, ia mencoba menelan ludah dan mengatur napasnya. Oh gitu, jawabnya pelan, lebih seperti refleks daripada respon yang benar-benar ia pikirkan. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Apapun yang duduk di sebelahnya saat ini, tetap bukan manusia. Wanita itu kemudian menatap ke depan lagi, seperti tidak tertarik dengan reaksi Pak Rudi. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali berbicara. "Saya sudah lama melihat Bapak." Kalimat itu langsung membuat tubuh Pak Rudi merinding. Ia spontan menoleh sedikit, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Maksudnya?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat, dan tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. "Saya sering ikut, tanpa Bapak sadari." Kalimat itu seperti menghantam langsung ke pikiran Pak Rudi. Dadanya terasa sesak. Pikirannya langsung dipenuhi bayangan, perjalanan malam sebelumnya, momen-momen ketika ia merasa seperti tidak sendirian, hal-hal kecil yang dulu ia anggap hanya perasaan biasa. Semua itu, mendadak terasa punya arti. Wanita itu kembali diam setelah mengatakan hal tersebut, seolah memberikan waktu bagi Pak Rudi untuk mencerna semuanya. Namun yang justru terjadi, adalah kebalikannya. Semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa, bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini sesuatu yang sudah direncanakan. Ajakan yang menghentikan segalanya. Kabin truk terasa semakin sempit meskipun secara fisik tidak ada yang berubah. Pak Rudi masih menatap ke depan, tapi fokusnya sudah pecah. Kata-kata wanita itu sebelumnya terus berputar di kepalanya, tentang bagaimana ia sudah lama mengikuti tanpa disadari. Setiap kenangan perjalanan malam yang dulu terasa biasa, sekarang berubah menjadi sesuatu yang mengganggu. Momen ketika ia merasa seperti ada yang memperhatikan, suara samar di belakang kabin, atau perasaan tidak nyaman tanpa sebab, semuanya kini terasa memiliki jawaban yang tidak ingin ia terima. Pak Rudi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi napasnya justru terasa lebih berat. Udara di dalam kabin seperti menekan dari segala arah, membuat dadanya sesak. Dan di tengah tekanan itu, wanita di sebelahnya kembali berbicara. "Saya ingin menikah dengan Bapak." Kalimat itu keluar begitu saja. Tenang, datar, tanpa ragu. Dan seolah-olah, itu adalah hal yang sepenuhnya normal. Untuk sesaat, dunia Pak Rudi seperti berhenti. Suara mesin truk terasa menjauh. Jalan di depannya seperti kabur. Dan pikirannya, kosong. Ia tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Ini bukan situasi yang pernah ia bayangkan.
bukan sesuatu yang masuk dalam logika hidupnya. Dan yang membuatnya semakin takut adalah cara wanita itu mengatakannya. Tidak seperti permintaan. Lebih seperti keputusan. Pak Rudi akhirnya menelan ludah dan mencoba berbicara, meskipun suaranya terasa berat. Maksudnya, gimana? Ia berharap, mungkin ia salah dengar. Atau mungkin, ada penjelasan yang lebih masuk akal. Namun wanita itu langsung menoleh pelan ke arahnya. Dan berkata lagi, "Saya sudah memilih Bapak." Kalimat itu terasa seperti tekanan yang tidak terlihat. Bukan sekadar ajakan. Bukan sekadar keinginan. Tapi sesuatu yang tidak memberi ruang untuk pilihan. Dan di saat itu juga, Pak Rudi sadar satu hal. Ini bukan lagi tentang perjalanan. Ini bukan lagi tentang hutan. Ini tentang dirinya. Penolakan yang berisiko. Setelah kalimat itu terucap, suasana di dalam kabin truk berubah menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Pak Rudi bisa merasakan tekanan yang tidak terlihat, seolah udara di sekitarnya menahan setiap gerakan dan pikirannya. Kata-kata wanita itu, "Saya sudah memilih Bapak," terus terngiang di kepalanya tanpa henti. Ia tahu, ia harus menjawab. Diam bukan pilihan. Tapi menjawab juga bukan hal yang mudah. Karena apapun yang ia katakan, bisa saja membawa akibat yang tidak ia bayangkan. Pak Rudi menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Tangannya gemetar kecil di setir, namun ia berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Maaf, saya sudah punya keluarga." Kalimat itu keluar perlahan. Hati-hati. Seolah ia sedang berjalan di atas sesuatu yang sangat rapuh. Ia tidak berani menoleh langsung. Matanya tetap lurus ke depan, fokus pada jalan yang entah masih nyata atau tidak. Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan justru itu yang membuat jantung Pak Rudi berdetak semakin cepat. Ia mulai merasa bahwa, mungkin, ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kemudian, perlahan, wanita itu menoleh. Gerakannya tetap sama seperti sebelumnya, pelan, terkontrol, tapi sekarang terasa berbeda. Lebih berat. Lebih dingin. Tatapannya tidak lagi sama. Jika sebelumnya kosong, kini terasa lebih dalam. Dan entah kenapa, lebih gelap. Pak Rudi bisa merasakan perubahan itu tanpa perlu melihat terlalu lama. Udara di dalam kabin mendadak terasa lebih dingin. Lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Wanita itu tidak marah. Tidak berteriak. Tidak menunjukkan emosi apapun. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Karena sekarang, Pak Rudi sadar, penolakannya didengar, suasana yang berubah. Setelah penolakan itu diucapkan, tidak ada ledakan emosi, tidak ada teriakan, tidak ada ancaman secara langsung. Justru yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan, keheningan total yang terasa hidup. Pak Rudi masih memegang setir, tapi sekarang tangannya benar-benar dingin. Ia bisa merasakan keringat di telapak tangannya meskipun suhu di dalam kabin terus menurun. Napasnya mulai terlihat samar, seperti embun tipis yang keluar setiap kali ia menghela napas. Udara di dalam truk berubah. Bukan sekadar dingin, tapi seperti kehilangan kehidupan. Mesin truk yang sejak tadi terdengar stabil mulai berubah suara. Deruannya menjadi tidak konsisten, kadang melemah, kadang tiba-tiba terdengar lebih berat, seperti dipaksa bekerja di luar batasnya. Lampu depan sempat meredup, lalu kembali terang. Kemudian meredup lagi. Pak Rudi refleks menggenggam setir lebih kuat. Ia mencoba menginjak pedal gas, tapi respon mesin terasa terlambat, seperti ada jeda yang tidak seharusnya terjadi. Pak Rudi mulai panik. Namun ia tidak berani menunjukkan kepanikan itu secara langsung. Ia tahu, ia tidak sendirian. Dan ia tahu, apapun yang ada di sampingnya sekarang, sedang merespon. Perlahan, sangat pelan. Wanita itu kembali berbicara. "Tadi, Bapak menolak." Nada suaranya masih sama, tenang, datar, tanpa emosi. Tapi sekarang, setiap katanya terasa lebih berat. Lebih dalam. Lebih menekan. Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mulutnya terasa kering. Pikirannya kosong. Dan jantungnya berdetak semakin cepat. Wanita itu kembali diam setelah mengatakan kalimat itu. Namun keheningan kali ini, bukan sekadar sunyi. Melainkan seperti menunggu. Permintaan terakhir. Setelah kalimat itu menggantung di udara, tadi, Bapak menolak, tidak ada lagi suara yang mengikuti. Wanita itu kembali diam, seperti sebelumnya. Namun kali ini diamnya berbeda. Bukan tenang, tapi seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Rudi masih fokus ke depan,
tapi pikirannya benar-benar kacau. Ia tidak berani menoleh, tidak berani bicara, bahkan napasnya ia tahan tanpa sadar, seolah takut setiap gerakan kecil bisa memicu sesuatu yang lebih buruk. Beberapa detik terasa seperti menit. Dan beberapa menit terasa seperti tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya, wanita itu kembali berbicara. "Berhentikan, di depan." Suara itu pelan. Sangat pelan. Namun terdengar jelas. Tidak ada tekanan. Tidak ada emosi. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih mengerikan. Pak Rudi tidak langsung merespon. Ia masih mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Namun beberapa detik kemudian, wanita itu mengulanginya. "Di depan saja, kali ini lebih singkat. Lebih tegas. Tanpa perlu penjelasan." Pak Rudi langsung mengangguk kecil, meskipun wanita itu tidak melihatnya. Tangannya bergerak otomatis, mengurangi kecepatan truk, matanya mencari titik aman untuk berhenti, meskipun di sepanjang jalan itu tidak ada apa-apa selain kegelapan. Akhirnya, ia menghentikan truknya. Mesin masih menyala. Lampu masih menyinari jalan di depan. Namun suasana di dalam kabin terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Pak Rudi tidak langsung menoleh. Ia tahu wanita itu masih ada di sampingnya. Ia bisa merasakannya. Namun entah kenapa, ia takut untuk memastikan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara pintu terbuka. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa wanita itu turun. Dan akhirnya, dengan perlahan, dengan rasa takut yang menahan seluruh tubuhnya, Pak Rudi memberanikan diri menoleh ke samping. Kursi itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada suara. Tidak ada jejak. Wanita itu menghilang. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanya satu hal. Aroma melati. Yang perlahan masih memenuhi kabin. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Pak Rudi membeku di tempat duduknya, matanya terpaku pada kursi kosong di sebelahnya. Beberapa detik sebelumnya, ia masih bisa merasakan kehadiran wanita itu, dingin, sunyi, dan menekan. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Tangannya gemetar. Napasnya tidak teratur. Dan pikirannya benar-benar kacau. Ia langsung menoleh ke arah pintu. Masih tertutup rapat. Tidak ada suara yang menunjukkan bahwa pintu pernah dibuka. Tidak ada pergerakan. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja turun dari kendaraan. Semua terjadi tanpa jejak. Dengan refleks, Pak Rudi langsung membuka pintu dan turun dari truk. Kakinya sedikit lemas saat menyentuh tanah. Ia melihat ke sekeliling, kiri, kanan, depan, belakang. Gelap, sepi. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan. Hanya hutan dan kegelapan yang seolah menelan segalanya. Pak Rudi segera naik kembali ke dalam truk tanpa berpikir panjang. Ia tidak ingin berada di luar lebih lama dari itu. Tangannya gemetar saat menutup pintu dan langsung menginjak pedal gas. Truk melaju. Kali ini, tanpa ragu. Dan anehnya, tidak butuh waktu lama. Ia melihat ujung hutan. Begitu keluar dari jalur itu, suasana langsung berubah. Suara malam kembali ada. Angin terasa normal. Dan jalan kembali terasa seperti jalan biasa. Seolah-olah, apa yang baru saja terjadi, tidak pernah ada. Namun, tidak semuanya benar-benar berakhir. Sejak malam itu, Pak Rudi tidak pernah lagi berani mengambil jalan pintas tersebut. Ia selalu memilih jalur utama, meskipun lebih jauh. Lebih lama. Tapi lebih aman. Beberapa minggu berlalu. Hidup kembali normal. Perjalanan kembali seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada gangguan. Sampai suatu malam, saat ia sedang mengemudi sendirian. Di jalan yang berbeda, di luar hutan itu, ia mencium sesuatu. Samar, pelan, namun sangat familiar. Aroma melati. Pak Rudi langsung membeku. Tangannya kembali dingin. Dan perlahan, dengan rasa takut yang sama seperti malam itu, ia mengangkat pandangannya ke kaca spion. Dan untuk sesaat, ia merasa tidak sendirian. Sejak saat itu, Pak Rudi sadar satu hal. Beberapa pertemuan tidak pernah benar-benar selesai. Mereka hanya menunggu waktu untuk kembali. Kalau kamu mengalami hal seperti ini, dan tahu bahwa sesuatu mungkin masih mengikutimu, apa yang akan kamu lakukan? Diam? Atau mencoba mencari tahu?